Vaksin lokal, PT Bio Farma merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi vaksin oleh pemerintah Indonesia. Setiap tahunnya perusahaan milik negara ini memproduksi 1,5 miliar dosis vaksin. Selain untuk memenuhi semua kebutuhan vaksin dalam negeri, yang rata-rata memerlukan 300 juta dosis per tahun, sebagian juga diekspor. Setidaknya 130 negara dipasok vaksin dari perusahaan berusia 125 tahun ini, baik secara langsung pada pihak perusahaan swasta maupun melalui Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Tim Indonesia Morning Show akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat seperti apa pembuatan vaksin. Peraturan ketat diberlakukan untuk memasuki area gedung produksi saja harus menggunakan jas, topi, dan alas kaki khusus. Ini berlaku dalam semua tahap produksi vaksin. Nah, disinilah proses pembuatan vaksin dimulai. Saya sedang berada di depan ruang ganti menuju ruang produksi vaksin. Jadi petugas yang akan memproduksi vaksin nantinya akan berganti pakaian khusus lagi, yang mereka sering sebut dengan pakaian astronot, bukan jas lab biasa seperti ini. Jadi memang peraturannya sangat ketat sekali. Bahkan untuk masuk ke ruang ganti ini saja tidak sembarang orang diperbolehkan, termasuk saya. Dan petugas juga harus dipastikan sehat, serta harus divaksin terlebih dahulu agar memiliki kekebalan tubuh terhadap virus dan bakteri yang akan mereka buat menjadi vaksin. Baju khusus ini steril dan tidak bisa ditembus virus maupun bakteri. Tujuannya agar vaksin yang dibuat tidak akan terkontaminasi oleh virus atau bakteri dari petugas yang membuat. Dan sebaliknya. Selain itu, fasilitas juga sangat dijaga kebersihannya. Mulai dari jumlah partikel, suhu, dan kelembapan ruangan memiliki aturan khusus. Dalam membuat vaksin, semua tahapan harus steril dan melewati pemeriksaan kualitas beberapa tahap. Bahan-bahan yang masuk ke dalam ruangan produksi juga harus steril, ya kan? Dan itu dikontrol juga, kan setiap bahan ada spesifikasinya. Yang menentukan juga bibit vaksin atau apakah itu virus atau bakteri, itu harus bibit unggul. Nah, bagaimana bibit ini menghasilkan jumlah dosis yang tinggi. Proses pembuatan vaksin dilakukan secara aseptik atau steril dengan teknologi closed system atau sistem tertutup. Tujuannya mengoptimalkan penggunaan mesin yang sudah terprogram atau tervalidasi untuk meminimalisir campur tangan manusia yang dikhawatirkan akan mengkontaminasi vaksin. Inovasi kemasan jadi salah satu upaya Bio Farma agar vaksin produksinya tidak mudah dipalsukan. Misalnya kemasan beku kering atau freeze dry untuk vaksin campak dan BCG. Saat dibuka akan langsung menyerap udara, sehingga tidak memungkinkan untuk dipindah atau dioplos dengan bahan lainnya. Sementara ada juga kemasan Unijack yang tidak dapat dipakai ulang. Kemasan yang tak lulus pemeriksaan kualitas pun tidak dibuang sembarangan untuk mencegah pemalsuan vaksin. Tak berhenti di situ, Bio Farma juga menggunakan teknologi lain di setiap produknya. Nah, ini nih contoh vaksin yang sudah selesai dikemas. Hasilnya seperti ini. Jadi, selain jenis kemasannya, satu lagi teknologi yang digunakan oleh Bio Farma untuk memastikan bahwa produk vaksinnya tidak mudah untuk ditiru atau dipalsukan, yaitu dengan menggunakan teknologi VVM atau Vaksin Vial Monitor. Semakin lama dan semakin banyak suhu panas yang diserap, maka bagian nokta akan berubah warna menjadi gelap. Jadi, kalau bagian sensitif nokta putih warnanya sama atau lebih gelap dari bagian luar, vaksin sudah tidak boleh digunakan. VVM atau Vaksin Vial Monitor atau teknologi yang diimpor dari Amerika. Setelah selesai dikemas, vaksin disimpan di ruangan khusus dengan suhu tertentu, mulai dari ruangan bersuhu 8 hingga 2 derajat Celcius, hingga ruangan dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Rantai dingin pengiriman dan ketepatan waktunya harus sesuai standar yang ditentukan. Setelah itu, vaksin akan disalurkan melalui pihak rekanan yang sudah diseleksi ketat di bawah pengawasan WHO. Setiap 2 tahun sekali, perwakilan Badan Kesehatan Dunia datang ke Bio Farma untuk melakukan kontrol. Tiap 6 bulan, jenis vaksin, nomor registrasi, serta jumlah yang diproduksi harus dilaporkan. Selain itu, contoh vaksin harus diteliti laboratorium independen internasional yang ditunjuk. Apristika Fauzia, Tias Adinda, melaporkan untuk NET.